Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Anupadrah Kertawoyanto Wiswata. Bapak, Ibu, dan pemirsa TVRI Jawa Timur yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan kami, Badan Penyiaran Agama Hindu Jawa Timur, bersama dengan saya, Sinta Saraswati, dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Budaya dan tradisi adalah salah satu sumber dari kepercayaan yang sudah termuat di dalam kitab Manusmriti Adhyaya 2 Sloka 6 yang berbunyikan bahwa sesungguhnya Weda adalah sumber kepercayaan yang pertama. Kemudian ada sila, yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang mempelajari kitab suci. Kemudian ada acara, yaitu tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang yang mempelajari kitab suci dan juga orang-orang suci. Yang terakhir ada Atmanastuti, yang artinya puas terhadap diri sendiri. Saat ini kami sedang berada di Pura Sambi Agung Sabto Argo, tepatnya di Dusun Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Nah, untuk mengetahui bagaimana asal mula dan apa saja yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di Kabupaten Malang, tentang adat istiadat ataupun tentang kebiasaan umat dalam beragama maupun bermasyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang umat Hindu yang ada di Kabupaten Malang, akan bersama dengan Bapak PHDI dan juga Ibu WHDI di dalam Madhya Mandala. Om Swastiastu Bapak Ibu. Om Swastiastu. Wah, dari jauh tadi saya sudah mendengarkan suara ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sini sangat merdu sekali, mengkidungkan kidung-kidung suci agama Hindu. Di sini menunjukkan kebudayaan agama Hindu sangat lekat, nggih. Nah, Bapak Tomo, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana asal-usul agama Hindu yang ada di Kabupaten Malang ini, Pak? Sehingga bisa menciptakan kebudayaan-kebudayaan yang sangat indah ini, Pak. Ya, baik. Mbak, siapa namanya? Sinta. Oh, Mbak Sinta. Oke. Terima kasih Mbak Sinta atas waktunya. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Begini Mbak Sinta, jadi memang apa yang disampaikan tadi, Hindu itu pernah jaya pada zaman kerajaan Majapahit, zaman Kediri, zaman Singosari itu dulu. Kemudian peradaban masyarakat dalam kehidupan itu masih kental dengan budaya-budaya zaman kerajaan dulu. Jadi makanya banyak ibu-ibu yang melantunkan pujian-pujian yang intinya adalah satu bahasa mengagungkan nama Sang Hyang Widi. Karena kalau kita sering mengucapkan atau menyebut nama Tuhan, nama Sang Hyang Widi dengan lantunan-lantunan kidung-kidung ini akan membuat hati kita lebih terenyuh, lebih tenang, dan kemudian waktu kita melakukan persembahyangan itu akan lebih bisa konsentrasi. Nah, ini peninggalan sejarah dulu. Sejarah dulu, ya. Kemudian pada perubahan zaman, jadi dari zaman Hindu sudah hilang, kemudian ganti dengan zaman Islam. Ya, pada Raden Patah
dan seterusnya itu. Nah, baru muncul kembali agama Hindu khususnya di Kabupaten Malang itu sekitar tahun 1966-67 setelah G30S PKI dulu. Nah, dari sana baru muncul orang-orang yang kejawen dulu. Jadi seperti orang-orang tua kita, bapak-bapak kita dulu itu agamanya belum Hindu, ya belum Hindu. Setelah itu kan, setelah hilangnya kerajaan, kemudian berubah menjadi zaman Islam, orang-orang tua kita banyak yang kejawen dulu. Nah, ini kan tentang kidung ya Pak? Iya. Adakah kebudayaan-kebudayaan dari agama Hindu yang lainnya? Oh ya banyak, tidak hanya kidung saja. Ini kan bagian dari seni suara. Ada yang seni tari, ada yang seni pahat. Ya, ini kan peninggalan juga dari leluhur kita pada zaman kerajaan dulu. Kalau mengenai tentang seni pahat Pak, ya, adakah ciri-ciri khusus yang menunjukkan kalau oh ini loh agama Hindu gitu? Ya, seperti yang ditinggalkan oleh leluhur kita pada Candi Prambanan itu. Candi Prambanan. Ya, di Prambanan itu kan terkesan bahwa ini peninggalan zaman Siwa. Nah, kalau Borobudur itu zaman Buddha gitu. Maka dulu itu yang ada adalah agama itu cuma dua saja, yaitu Siwa dan Buddha. Oh gitu. Ya. Kalau mengenai biasanya agama Hindu kan identik dengan kita dikenalnya berasal dari Bali gitu Pak ya. Nah, Jawa sendiri itu kan pastinya ada perbedaan dengan Bali. Bisakah Bapak menjelaskan perbedaan kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Bali Pak, supaya kami di sini itu bisa mengerti begitu Pak? Ya, sebetulnya Hindu itu kan bukan identik dengan Balinya ya, tetapi identik dengan ini tingkah lakunya, dengan upakara dan upacaranya begitu. Upacara. Ya, tapi kemudian kalau di Bali kan ya upacaranya itu sangat besar. Kemudian dikemas dengan seni budaya. Akhirnya di sana juga laku dengan turis-turis itu. Kan begitu. Kalau di Jawa itu kan terkesan tidak dibesarkan upacaranya, tapi filsafatnya yang ini dikuatkan. Ya, jadi orang Hindu, kalau orang Jawa itu filsafatnya yang dikuatkan, bukan di upakaranya. Seperti itu yang kita lihat. Tetapi intinya adalah sebetulnya Hindu itu satu. Tidak ada itu Hindu Bali, tidak ada Hindu Jawa, tidak ada Hindu Karingan. Jadi Hindu itu satu yang dinaungi oleh majelis, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia itu. Mengenai Banten tadi itu kan Pak ya, itu kan merupakan sarana dalam pelaksanaan upacara. Betul. Ya, biasanya sarana itu kan identik dengan ibu-ibu yang melakukannya. Betul. Ibu-ibu yang menjahitan biasanya kita menyebutnya seperti itu. Kalau bebantenan yang digunakan di Kabupaten Malang ini asli dari zaman dahulu ataukah ada perubahan Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada Bu Istiana nggih, selaku WHDI perwakilan wanita Hindu Dharma di Kabupaten Malang ini. Betul ya. Silakan ke Ibu Monggo, Bu Istiana saja. Terima kasih Mbak Sinta. Sebelumnya kami tak lupa menyampaikan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan dari pertanyaan Mbak Sinta. Jadi sebelum kita mengarah ke sarana dan prasarana upacara, Hindu itu memang kita tidak lepas dari ajaran yang namanya, kita punya 3 kerangka agama Hindu ya, dari tatwa, susila dan upacara. Nah, sesuai pertanyaan Mbak Sinta tadi bahwa kita
diarahkan Hindu itu kalau melaksanakan persembahyangan atau upacara kita nggak lepas dengan upakara atau sarana sembahyang seperti itu nggih. Nah, untuk masalah sarana sembahyang atau upakara bebanten itu mulai zaman dahulu itu sebelum agama Hindu masuk ke tanah Jawa itu sudah punya adat dan budaya. Oleh karena itu dengan adanya Hindu masuk ke tanah Jawa itu hampir ada kemiripan. Jadi ritual yang dilakukan zaman nenek moyang kita dulu dengan kita dengan ajaran agama kita itu hampir ada kemiripan. Cuman kalau zaman dulu nenek moyang kita itu memakai sarana sembahyang banyak yang dari daun pisang gitu ibu-ibu. Sedangkan sekarang kita banyak yang memakai janur kan gitu nggih. Lah untuk sarana prasarana atau upakara karena kita ini Hindu di Jawa dan Bali itu sama ya, itu sama, cuma tingkatannya itu ada. Kalau kita yang di Jawa memang kita sesuaikan dengan desa Kalapatra, yaitu kemampuan adat dan budaya yang ada di daerah kita terutama yang ada di Kabupaten Malang gitu nggih Pak Tomo nggih. Yeah. Nah, untuk di Kabupaten Malang itu sudah punya paruman pemangku, ada walaka. Jadi untuk upacara itu sudah ditentukan yang sesuai dengan kemampuan umat Hindu yang ada di Kabupaten Malang. Nah, kebetulan nggih Astungkara program daripada WHDI Kabupaten Malang itu memang ada pelatihan membuat banten atau yang di sarana upacara itu. Maka terbentuklah ibu-ibu sarati-sarati tersebut. Nah, sarati ini dulu saya mengalami. Jadi adanya di Kabupaten Malang kenal adanya banten, ada banten Pejati, Prasita Biakala, Tumpeng Pitu, Tumpeng Selat dan sebagainya. Itu waktu itu kita gurunya masih yang mengajari swarginya Bapak Ketut Sudire, Bapak Ketut Sudire. Nah, dengan beberapa ibu-ibu waktu itu belajar, termasuk saya, ada Bu Lulu, Bu Lili. Setelah itu kita mengembangkan ke daerah-daerah Astungkara dengan adanya terbentuknya WHDI. Kita masuklah di WHDI, diisi dengan kegiatan membuat sarana upacara seperti itu. Astungkara akhirnya sampai sekarang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kita sudah punya tim di seluruh di wilayah Kabupaten Malang seperti itu. Baik Ibu, melanjutkan perbincangan kita tentang sarana dalam melaksanakan upacara tadi. Nah, di sini kan juga ada Pak Wianto perwakilan dari pemuda yang ada di Kabupaten Malang. Tanggapannya Pak Wianto tentang banten, sarana yang kita gunakan dalam upacara Pak. Bagaimana sih peran pemuda itu dalam mempersiapkan sarana upacara? Kan nggak semua sarana upacara itu dilakukan oleh ibu-ibu WHDI gitu kan Pak. Pasti kan juga ada peran dari pemuda ataupun peran dari bapak-bapak yang lain. Bagaimana tanggapannya Pak Wianto? Terima kasih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi kita sebagai pemuda itu berperan dalam mendukung ibu-ibu, utamanya ibu-ibu sarati atau tukang banten yang bertugas untuk menyiapkan banten dalam suatu upacara. Nah, kita sebagai pemuda nanti menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, sarana yang diperlukan seperti janur, kelapa, buah-buahan, bunga maupun sarana-sarana yang lain yang diperlukan oleh ibu-ibu sarati. Pemuda siap untuk memberikan dukungan, gitu Mbak Sinta. Itu berarti mempersiapkan gitu Pak. Nggih, mempersiapkan. Kemudian kalau membuat gini Pak, membuat di sini adakah atau kegiatan dalam melaksanakan itu Pak, membuat sarana upacara seperti pembelajaran pembuatan banten misalnya gitu. Ada nggak sih Pak kegiatan seperti itu di Kabupaten Malang? Betul, ada. Jadi kita mempersiapkan generasi ibu-ibu sarati yang sudah sepuh dengan generasi
muda. Jadi adik-adik Prada, baik itu yang putra maupun yang putri, kita rekrut, kita kader sebagai calon penerus dari ibu-ibu Sarati yang bertugas untuk menyiapkan Banten ketika ada suatu upacara, begitu. Gitu, nggih. Kemudian bagaimana peran dari Bapak PHDI selaku Ketua PHDI di Kabupaten Malang ini dalam menyikapi seluruh umat agama Hindu yang ada di Kabupaten Malang ini supaya bisa kompak selalu untuk mempersiapkan sarana-sarana yang digunakan dalam upacara gitu, Pak? Ya, pertama kita kan memberikan satu pemahaman. Jadi arti penting dalam upacara atau upacara itu. Maka kalau sudah memahami tentang arti penting upacara dan upacara itu, kemudian kita sosialisasikan, terus kita ngajak ibu-ibu WDI untuk melakukan pembelajaran, terus kemudian bersama, ya kemudian melibatkan anak-anak muda sebagai pelatihan gitu. Ini kan satu upaya untuk memberikan satu pemahaman terhadap umat Hindu di Kabupaten Malang supaya paham benar tentang arti upacara itu. Dengan demikian juga ada rasa nyaman. Jangan sampai ada kesan bahwa menjadi orang Hindu kok repot ya, kok repot, ati sembayangnya leren nggih sesaji kok angel temen. Ini harus kita pahamkan. Terutama anak-anak muda. Ini Mas Wiyanto ini sak konco rewangi ngogal enggak angel-angel seperti itu. Ini harus kita dengan cara apa kita gotong royong, akhirnya kan nggak saling, nggak ada yang merasa diberatkan kan gitu gitu. Nggih, betul. Selalu kompak, Ya, ya, harus kompak, harus guyup, harus rukun. Karena tidak bisa hal walaupun sekecil apapun kita garap sendiri itu tidak bisa. Nah, kalau kita tanpa gotong royong gitu. Jadi inilah yang diharapkan oleh para sesepuh kita dulu pada zaman 60 tahun 67 68 munculnya umat Hindu ya. Hindu supaya bangkit kembali, kemudian diteruskan dengan generasi-generasi muda seperti Mas Wiyanto ini. Kan gitu ya, Pak? Ya, ibaratnya kan seperti ini, seperti daun. Daun ini kan kalau yang sudah tua-tua kan akhirnya rontok. Ganti yang baru. Ganti yang muda itu. Akhirnya muncullah buah gitu ya Pak. Betul ya. Menciptakan kualitas yang lebih baik. Betul. Makanya ibu-ibu yang sekarang cantik-cantik ini kan sebagai pendukungnya ini untuk menyemangati ini, menyemangati kita-kita itu. Ya. Seperti itu Mbak Sinta. Nggih, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian begini Bu, nah bagaimana supaya kita itu bisa menjaga kebudayaan yang sudah ada pada zaman dari dahulu kala itu hingga sekarang, hingga nanti cucu kita bisa menikmati kebudayaan yang ada pada keagamaan Hindu saat ini Bu. Terima kasih Mbak Sinta untuk kebudayaan. Di sini memang kita sebagai generasi penerus, tugas kita termasuk generasi mudanya adalah melestarikan seni budaya yang ada di dalam agama Hindu. Di dalam simbol Saraswati, di situ kan ada gambar wina atau gitar. Kalau sekarang gitar, kalau dulu wina ya. Itu adalah melambangkan seni budaya yang agung. Artinya kita dalam melaksanakan bakti kepada Yang Widi itu banyak seninya, banyak mengandung seni dan budaya. Pertama, doa itu bisa dilakukan lewat seperti ibu-ibu tadi. Itu adalah dengan mengkidung, itu adalah dharma kita ibu-ibu. Dengan mengkidung membuat hati kita menjadi tenang. Dengan mengkidung itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan sifat-sifat amarah kita. Coba ibu jenengan umpamanya pas marah, marah, mengendalikan gimana? Coba jenengan ngidung yang pelan. Nah, hati kita akan menjadi tenang, Nah, kebudayaan itu bisa juga kita cerminkan dalam waktu kita menyiapkan sarana prasarana upacara seperti upacara itu Pak Wiyab, jejahitan. Nah, jejahitan itu tergantung kreatif tangan kita.
kita bisa ngiris model miring, kowek dan sebagainya, tergantung ini supaya jejahitan kita kelihatan indah ya Bu ya, tergantung kekreatifan kita. Tapi seperti juga itu. harus memiliki makna gitu, tidak maknanya. asal potong Lah, betul, seenaknya gitu. nggih. Jadi kerapian dan kehalusan irisan yang kita buat itu adalah simbol daripada ketulusan hati kita. Cermin. Dan mencerminkan ketulusan hati dan mencerminkan apa itu keheningan hati kita, seperti itu. Coba kalau kita posisi pas ndak tenang gitu Bu, kita ngiris, kalau saudara kita namanya menuas, ya tuasan kita itu pasti akan nggak halus gitu loh, bisa menggok-menggok dan sebagainya, dan akan menghasilkan reringgitan yang kurang indah seperti itu. Oke, tuh. Jadi supaya bagaimana sampai generasi kita lah, itu tadi seperti Pak Wianto, dari generasi mudanya mungkin lewat pasraman dan sebagainya, lewat di bangku-bangku sekolah, kita mengenalkan seni budaya, anak-anak dipelajari dharma kita untuk belajar baca sloka dengan canda apa, seperti itu budaya. Oh begitu nggih Bu. Nah, kebudayaan itu kan berarti sudah ada pada zaman dahulu Bu nggih. Ya, Kan sudah sudah. diteruskan ke generasi. Nah, saat ini Pak Wianto selaku generasi muda gitu Pak. Nggih. Pada kebudayaan yang ada itu kan bisa kita menyebutnya kuno nggih Pak. Sesuatu yang kuno dan membosankan gitu Pak. Nggih. Bagaimana pemuda menyikapi itu Pak? Apakah tidak malu menggunakan sesuatu yang kuno gitu Pak? Terima kasih Mbak Sinta. Jadi awalnya memang dulu generasi muda itu malu Mbak Sinta. Jadi saya ingat betul ketika saya masih SMP, mau pakai jarik, mau pakai pakaian kebaya itu masih malu-malu. Tapi ternyata setelah kita lihat turis saja sekarang gemar pakai pakaian budaya kita. Nah ini mulai kita sosialisasikan ke teman-teman pemuda bahwa kita punya budaya yang digandrungi, kemudian dicintai oleh bangsa lain. Masa kita yang punya budaya sendiri tidak mau melestarikan? Nah, oleh karena itu kita mencoba memulai dari generasi muda, dari diri sendiri, utamanya kita mulai dari busana. Saya membiasakan diri menggunakan blangkon ini, wujud saya bangga dengan budaya Jawa kita. Nah ini lambat laun sekarang anak-anak muda sudah percaya diri, bahkan sekarang berlomba-lomba untuk menggunakan budaya Jawa. Begitu Mbak Sinta. Baik Bapak Ibu, hasil perbincangan kita tentang kebudayaan keberagaman agama Hindu yang ada di Kabupaten Malang ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara rinci tentang perbincangan kita hari ini Pak. Mungkin dari Pak Tomo dulu bisa menyimpulkan secara singkat perbincangan kita tentang kebudayaan agama Hindu yang ada di Kabupaten Malang ini Pak. Ya, baik Mbak Sinta. Jadi pada intinya kesimpulan pembicaraan pada saat ini adalah budaya Hindu yang dulunya memang berasal dari nenek moyang kita, dari zaman-zaman kerajaan dulu, akhirnya menjadi suri toladan pada peradaban, pada kehidupan sampai zaman sekarang. Karena ternyata apa yang ditinggalkan oleh para nenek moyang kita itu benar-benar bisa membuat rasa nyaman, rasa aman dan sangat menyenangkan. Oh, baik. Kemudian dari Bu Istiana. Ya, terima kasih. Kalau kami menyimpulkan bahwa kebudayaan itu merupakan kebudayaan yang agung yang disenangi oleh banyak orang gitu Mbak Sinta. Jadi dengan makanya kita harus bangga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wianto tadi, bahwa kita harus bangga punya budaya kita dengan budaya kita itu. Ya, sekian itu. Cukup Ibu. Kemudian perwakilan dari Pak Wianto. Iya, begini Mbak Sinta. Agama itu tanpa budaya gersang, dan agama itu dengan budaya jadi indah. Oleh karena itu kita diwarisi oleh leluhur kita budaya yang sangat luhur,
Mari kita sebagai pemuda dimanapun berada, kita lestarikan dan kita jaga budaya kita tercinta. Matur nuwun. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sutomo Adiwijoyo selaku Ketua PHDI Kabupaten Malang, juga Bu Istiana selaku Ketua WHDI Kabupaten Malang, dan juga Bapak Wianto selaku pemuda yang ada di Kabupaten Malang. Kami akhiri dengan puja Paramasanti, sikap Anjali. Om Santi 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 Om. Demikian perbincangan kita pada hari ini tentang keberagaman umat Hindu yang ada di Kabupaten Malang. Semoga kita senantiasa menjaga kebudayaan yang ada dan melestarikan di era yang modernisasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.